Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita siapkan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, setiap kali ada kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh Yakobus. Yakobus mau mengingatkan orang-orang percaya supaya menjalani kehidupannya dengan sungguh-sungguh. Hidup di dalam iman, tetapi juga hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan imannya. Maka di dalam pasal-pasal sebelumnya, Yakobus mengingatkan supaya orang-orang percaya tetap memelihara persekutuan yang indah, supaya orang-orang percaya menjaga kesatuan, tidak saling merendahkan satu dengan yang lain. Karena di dalam Tuhan kita memiliki status yang sama. Semua orang-orang percaya adalah anak-anak Tuhan yang sama-sama mengalami penebusan, sama-sama mengalami keselamatan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Karena itulah dalam pasal 2 dikatakan di sana, jangan memandang muka. Artinya bahwa kita harus memperlakukan semua orang dengan baik, dengan adil, karena kita merasa bahwa semuanya adalah sama atau satu di hadapan Tuhan. Dalam relasi pribadi satu dengan yang lain, orang-orang percaya diminta untuk tetap mampu mengendalikan lidah atau menjaga perkataan, juga mengendalikan pikiran, mengendalikan hawa nafsu, supaya hidup di dalam kesederhanaan, tidak hidup di dalam ketamakan. Kehidupan orang percaya juga harus mampu mengendalikan atau menguasai dirinya, sehingga tidak saling menghakimi, tidak saling memfitnah satu dengan yang lain. Itulah yang disampaikan oleh Yakobus di dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3. Akan tetapi juga Yakobus mengingatkan supaya orang-orang percaya di dalam menjalani kehidupannya tidak menjadi apatis, tidak juga pasif, tetapi memiliki rancangan ataupun perencanaan-perencanaan dalam menjalani kehidupan. Namun ingat bahwa ketika kita membuat perencanaan, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Apa sebenarnya yang kita rencanakan dalam hidup kita? Tentu yang kita rencanakan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang harus kita rencanakan. Hal-hal yang benar, hal-hal yang bermanfaat, yang patut dipuji, yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, itulah juga yang kita pikirkan. Saudara, kita tidak tahu berapa lama kita hidup, tetapi yang terpenting sebenarnya kita tahu tujuan kehidupan kita. Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat di dunia ini. Karena itu dikatakan, jangan lupakan Tuhan, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Nah, secara khusus dalam bacaan kita ayat 17, dikatakan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, bagian ini sangat penting, saudara-saudara. Pertama, bahwa kita harus tahu berbuat baik. Tetapi juga yang kedua, kita harus melakukan perbuatan baik itu. Dan yang ketiga, kalau kita tidak melakukannya padahal kita sudah tahu, maka kita berdosa. Jadi,
kalau berbicara tentang dosa, tidak hanya berbicara tentang tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang salah, atau perkataan yang salah, yang menyakiti, tetapi dosa juga berkaitan dengan pikiran. Kalau kita sudah tahu apa yang baik tetapi kita tidak melakukannya, firman Tuhan tegas menyatakan kita berdosa. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya dengan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita berdaya guna atau bermanfaat. Kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, maka Tuhan dimuliakan. Itulah sasaran utama atau tujuan utama kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi sekali lagi ingatlah firman Tuhan ini, bahwa kalau kita tahu, kita mengetahui apa yang baik, bagaimana harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ya firman Tuhan berkata, kita berdosa. Berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa kehidupan kami di dunia ini punya tujuan. Ketika kami sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, maka seharusnya pun kami menghargai anugerah itu dengan melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami tidak hanya memperkatakan, tidak hanya mengetahui, tetapi kami melakukan apa yang kami sudah tahu, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Pimpin kami menjalani hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.